Bab 4885 sampai bab 4886. Yang Maha Tinggi adalah tanah yang sunyi, gelap dan gelap. Kaisar Dewa Patriark dan banyak tokoh lainnya bersembunyi di sini dan suasananya suram. Leluhur, apakah klan Dewa Kaisar kita? Tetua klan Dewa Kaisar berbicara perlahan. Ini belum berakhir, mata Kaisar Dewa Leluhur memerah. Saya memiliki planet pohon dunia, dan dia tidak dapat membunuh saya. Kecuali saya mati, klan Dewa Kaisar tidak akan pernah hancur, klan Dewa Pemakan. Kembali kemudian dimusnahkan oleh klan Dewa Kaisar kita. Sejauh ini, kita dapat kembali hari ini. Mengapa kita, klan Dewa Kaisar tidak bisa? Yang paling penting sekarang adalah mencapai alam leluhur suci, dan menjadi leluhur suci sejati. Selama saya bisa menjadi leluhur suci, dengan bantuan planet dunia pohon, saya memiliki kemungkinan besar untuk membunuh Qin Chen. Selama Qin Chen mati, siapa di seluruh bintang Tianyuxing yang bisa hentikan aku? Beberapa tetua klan Dewa Kaisar tampak gelisah, hanya saja. Apa yang dikatakan Patriark Dewa Kaisar, mereka tentu saja, semua orang mengetahuinya. Tapi, kalau bisa menjadi Sein leluhur, kenapa harus menunggu sampai saat ini? Bahkan di antara leluhur orang suci semu, hanya ada satu leluhur, yaitu Dewa Kaisar. Qin Chen bisa sukses, artinya bukan tidak mungkin menjadi orang suci leluhur hari ini. Ayo, ikuti aku ke makam leluhur surgawi. Mata leluhur Dewa Kaisar tajam. Ekspresi beberapa tetua klan Dewa Kaisar berubah. Leluhur, kamu tidak bermaksud untuk. Makam Tianzu adalah tempat pemakaman pendiri klan Dewa Kaisar dan Dewa Kaisar Tianzu. Tempat pemakaman klan Dewa Kaisar selama ini, dan area terlarang tidak bisa dilanggar. Sekarang nenek moyang Dewa Kaisar sedang pergi ke makam Tianzu. Ini jelas niatnya untuk membuka makam Tianzu. Ketika perlombaan akan bertahan, apa yang lebih penting dari ini? Leluhur Dewa Kaisar telah mengambil keputusan. Meskipun itu menyinggung Kaisar Dewa Tianzu, dia harus melakukannya. Karena ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk mencapai alam Sein leluhur. Menelan kristal dewa, alam tertinggi, juga dikenal sebagai alam dominator. Apa itu dominator? Gumam Qin Chen pada dirinya sendiri. Dia berpikir keras, tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Tampaknya ini adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan. Tertinggi saat itu, pendiri klan Dewa Penelan, leluhur Dewa Penelan, telah mencapai ranah ini. Namun zamannya terlalu panjang, dan tidak ada jejak nenek moyang yang menelan para dewa. Dikatakan bahwa nenek moyang Dewa Pemakan telah bergegas keluar dari bintang Tianyu dan pergi ke alam semesta yang luas. Selain itu, orang terkuat di bintang Tianyu adalah 12 leluhur suci. Namun, bahkan 12 leluhur suci hanyalah leluhur suci, bukan yang tertinggi. Qin Chen mampu menerobos alam Sein leluhur, berkat berkah dari 12 leluhur suci. Oleh karena itu, tampaknya hampir mustahil untuk menerobos ke Yang Maha Tinggi. Tapi Qin Chen tidak cemas. Setelah merenung keras dan tidak menemukan hasil, Qin Chen mulai berkeliling Tianyu Star, mencoba menemukan beberapa petunjuk tentang rahasia tertinggi. Waktu berlalu, dan 2 tahun telah berlalu. Pada saat itu, klan Dewa Penelan telah sepenuhnya mendominasi bintang Tianyu, dan banyak sisa klan Dewa Kaisar ditemukan dan dibunuh setiap hari. Namun nenek moyang Dewa Kaisar sepertinya telah menguap begitu saja, dan bahkan meninggalkan bintang Tianyu, menghilang tanpa jejak. Hari ini, Qin Chen melintasi lautan tak berujung dan datang ke alam Yuan secara tidak sengaja. Apalagi saat pertama kali menginjakan kaki di tanah Yuanji, Qin Chen justru menginjak udara, seolah terjatuh dari tepi tebing. Qin Chen tidak panik saat dia jatuh ke dasar. Yang dia lihat adalah laut dalam yang megah berisi penderitaan dan kesedihan yang tak ada habisnya.
Meskipun itu hanya sepotong air laut, itu memungkinkan Qin Chen melihat semua penderitaan di dunia ini. Qin Chen mengangkat matanya, di ujung air laut, Qin Chen melihat tebing yang menjulang. Entah kenapa, saat melihat tebing ini, Qin Chen tiba-tiba merasakan keterkejutan di hatinya, seolah ada intuisi yang tidak bisa dijelaskan mengingatkannya untuk bergerak maju. Akhir dari lautan penderitaan, apakah ini Wuya? Untuk menyelidiki rahasia yang maha tinggi, Qin Chen telah berkonsultasi dengan banyak rahasia selama bertahun-tahun, dan dia menyadari dalam hatinya bahwa inilah Wuya yang dia miliki, telah mencari di alam Yuan tetapi tidak pernah menemukannya. Tanpa diduga, pertama kali dia menginjakkan kaki di alam Yuan, dia bertemu Wuya dengan mudah. Wuya berada di ujung laut, seperti orang tua yang menunggu dengan susah payah, seolah sudah lama menunggunya. Qin Chen melangkah ke lautan penderitaan dan datang ke Wuya. Di belakang Wuya, Qin Chen melihat sebuah planet yang berisi aturan dan kebenaran tanpa batas. Planet ini tampaknya hanya seukuran semangka, tetapi memberi Qin Chen keluasan dan keilahian yang melahirkan seluruh bintang Tianyu. Mungkinkah ini, inti planet ini? Qin Chen teringat beberapa petunjuk yang diperolehnya saat pergi ke ibu kota kuno Kaisar Tiongkok untuk memeriksanya. Konon kelahiran bintang Tianyu disebabkan oleh kehamilan inti planet ini. Qin Chen menatap inti planet tiba-tiba, Dharma tertinggi tanpa sadar berdiri dan sepertinya beresonansi dengan inti planet. Boom, sebelum dia bisa pulih tepat waktu, Qin Chen tiba-tiba ditarik ke dalamnya pada saat berikutnya. Pada saat ini, dia tampaknya telah menjadi orang ketiga, berdiri di langit di atas planet dan alam semesta, dengan Dharma tertinggi di belakangnya, seperti dewa alam semesta, memata-matai dan mengabaikan misteri tertinggi planet dan alam semesta. Jalan menuju yang maha tinggi sebenarnya adalah kunci menuju yang maha tinggi. Qin Chen sangat terkejut saat ini. Waktu berlalu dengan lambat, dan saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Pada saat tertentu, Qin Chen tiba-tiba terbangun, seluruh tubuhnya terguncang dan wajahnya memerah. Saya mengerti, Tuan yang sebenarnya harus menjalani kehidupan yang sama dengan planet ini, dan memiliki nasib yang sama dengan alam semesta. Dia dapat mendominasi sebuah planet dan alam semesta, dan itulah Tuan yang sebenarnya. Qin Chen tercerahkan, dan planet ini di dunia tanpa batas meskipun intinya gagal memungkinkan dia menerobos ke alam tertinggi, itu memberinya inspirasi yang sangat penting. Selanjutnya, Qin Chen terus mengunjungi berbagai area terlarang dan tempat berbahaya di Tianyu Star. Pada akhirnya, dia berjalan melewati 9 tempat misterius dan melihat inti dari 9 planet. Di setiap inti planet, Qin Chen dapat melihat sekilas bagian dari rahasia utama alam semesta. Pada hari ini, seluruh bintang Tianyu tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah planet di alam semesta ibarat mata yang telah lama tertutup dan tiba-tiba terbuka, menerangi seluruh alam semesta. Qin Chen berdiri di jurang tanah yang tidak dapat dipahami dan dapat dengan jelas merasakan setiap kehidupan di seluruh bintang Tianyu. Saya telah bertransformasi menjadi bintang Tianyu. Saya bahkan telah bertransformasi menjadi alam semesta ini. Saya telah mendominasi segalanya. Ini adalah ranah dominasi. Ini adalah ranah tertinggi. Di dunia, hanya saya yang tertinggi. Dibandingkan dengan kekuatan menerobos alam Sein leluhur, tidak ada gerakan sama sekali di sekitar Qin Chen saat ini. Itu lebih seperti perasaan kembali ke sifat aslinya dan mencapai puncak. Sudah waktunya segalanya berakhir. Ini adalah momen yang sangat penting dan saya harus memiliki orang-orang penting yang hadir di sana. Qin Chen melambaikan tangannya, dan beberapa huruf berubah menjadi kelompok cahaya. Akhirnya tampak terhubung dengan ruang dan waktu seperti aliran cahaya dan menghilang dengan cepat. Dia melihat ke bawah ke dunia antara langit dan bumi, dengan segala sesuatu yang terlihat,
dan otoritas yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata mengalir ke seluruh dunia. Wosh-wosh, hampir hanya beberapa napas kemudian. Duan Muking, Qin Qi, Lin Songyun dan lainnya yang berada jauh di berbagai tempat menerima surat satu demi satu. Surat ini muncul begitu saja, seolah-olah memiliki kehidupan, dan dapat dengan mudah ditemukan dan jatuh ke tangan mereka. Ini surat dari Sener, makam Tianzu. Sepertinya ini adalah tempat di mana Kaisar Tianzu dimakamkan. Mengapa dia ingin pergi ke sini? Apa yang akan dia lakukan? Mengenai tempat yang diminta Qin Chen kepada mereka, pergi, mereka beberapa keraguan. Namun, mereka semua memiliki kepercayaan mutlak pada Qin Chen. Meskipun mereka curiga, mereka semua berangkat satu demi satu dan bergegas ke makam Tianzu. Makam Tianzu, sajak suci yang tak terhingga membungkus dan merangkum seluruh makam seperti awan gelap di atas kota, sudah ada entah sudah berapa tahun. Pada saat ini, leluhur Dewa Kaisar berada di tengah makam, dengan sarkofagus di depannya, memancarkan fluktuasi yang membuat leluhur Dewa Kaisar merasa berdebar-debar. Leluhur, klan Dewa Kaisar kita telah menghadapi bencana terbesar dalam sejarah, kamu harus muncul dan membantuku. Jika tidak, fondasi abadi klan Dewa Kaisar kita akan hancur dalam satu hari. Nenek moyang para dewa menyerbu masuk air mata. Hoa, pada saat ini, sarkofagus memancarkan cahaya redup, dan cahaya redup menyinari dirinya. Leluhur Dewa Kaisar sangat gembira dan segera duduk bersila. Nenek moyang sebenarnya belum mati sepenuhnya, tempat ini tersembunyi, dan orang itu Qin Chen pasti tidak akan dapat menemukannya, masih ada harapan untuk semuanya. Dewa Kaisar leluhur, teriakan tajam membuat Dewa Kaisar leluhur tiba-tiba terbangun. Sumber suara itu membuatnya mengubah wajahnya karena ngeri. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Leluhur Dewa Kaisar melihat sekeliling dengan liar. Wosh, Qin Chen melangkah menyeberang, melampaui segalanya. Ruang dan waktu tidak lagi mampu menahan Qin Chen, tetapi dia diperas oleh Qin Chen. Di mata Kaisar Dewa leluhur yang terkejut, Qin Chen tiba-tiba muncul di depannya. Dia telah mendominasi bintang Tianyu, dan bahkan alam semesta ini. Tidak ada makhluk atau apapun yang bisa lepas dari pandangan Qin Chen. Apa, nenek moyang Dewa Kaisar merasa ngeri? Bagaimana kamu menemukanku? Ini adalah makam leluhur surgawi. Tanpa darah klan Dewa Kaisar, tidak mungkin menemukannya, apalagi masuk leluhur surgawi. Qin Chen He melirik sekilas ke sarkofagus di sebelah leluhur Dewa Kaisar. Berlututlah padaku, leluhur dewa. Kaisar berteriak, kamu ingin leluhur surgawi dari klanku berlutut bagimu? Saya pikir Anda mungkin akan menjadi gila. Tahukah Anda bahwa saya eksistensi seperti apa yang merupakan nenek moyang klan? Bahkan jika Anda telah menjadi nenek moyang orang suci, itu sama sekali tidak mungkin. Suaranya berhenti tiba, saya melihat jiwa suci yang hancur yang telah tertutup debu entah berapa tahun mengambang keluar dari sarkofagus. Dan dengan gemetar berlutut di depan Qin Chen. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin, leluhur Dewa Kaisar menjadi gila. Nenek moyang benar-benar berlutut di hadapan Qin Chen. Di hadapan yang maha tinggi, tidak ada yang mustahil. Qin Chen tampak tenang. Nenek moyang Dewa Kaisar gemetar hebat dan berteriak ngeri, yang tertinggi. Qin Chen mengangkat tangannya, ledakan. Nenek moyang Dewa Kaisar menopang planet pohon dunia dan berteriak, saya terhubung dengan bintang Tianyu. Anda tidak dapat membunuh saya, Anda tidak dapat membunuh saya apapun yang terjadi. Saya ingin datang ke makam Tianzu untuk menyerang leluhur suci, tapi saya tidak menyangka, segalanya menjadi bumerang, dan sekarang Qin Chen benar-benar terjun payung langsung ke makam Tianzu dan menjadi yang tertinggi, yang mengejutkannya. Tapi dia benar-benar percaya pada planet pohon dunia, tidak peduli apa, Qin Chen tidak bisa membunuhnya. Sampai dia mengetahuinya, kakak,
planet pohon dunia mulai menyusut saat telapak tangan Qin Chen jatuh. Semua nutrisi yang ada di dalamnya tersedot sedikit demi sedikit hingga menimbulkan suara seperti kacang goreng. Akhirnya, di matanya yang putus asa, hal itu berubah menjadi ketiadaan. Bagaimana mungkin, leluhur Dewa Kaisar berteriak berulang kali. Tapi kemudian dia melihat sesuatu yang lebih menakjubkan. Boom, Qin Chen melangkah keluar dengan satu langkah, menyebabkan langit dan bumi terbalik. Detak jantung leluhur Dewa Kaisar seperti guntur, dan pupil matanya seperti ternak. Boom, Qin Chen mengambil langkah kedua, dan alam semesta tiba-tiba menyusut, dan hari tiba-tiba berubah menjadi kegelapan. Dentang, 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 kaki Kaisar Dewa leluhur benar-benar lemah, dan dia mati rasa karena syok. Boom, Qin Chen mengambil langkah ketiga. Leluhur Dewa Kaisar benar-benar kehilangan kendali diri. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mata dingin Qin Chen. Dunia menjadi sunyi senyap saat ini, kehilangan semua suara. Nenek moyang Dewa Kaisar dipenuhi dengan ketakutan. Qin Chen mengangkat kepalanya, menatap langit berbintang di atas, sambil tersenyum. Malam berganti siang, matahari bersinar tinggi, dan segala sesuatu di sekitar menjadi hangat seperti biasanya, penuh musim semi. "Saudaraku, Sener, Qin Chen!" teriak satu demi satu. Qin Chen berbalik, membuka matanya, dan memandang Duan Mu King, Qin Wen, Lin Songyun, Qin Qi, Mu Xiaoxian dan lainnya yang datang satu demi satu. Melihat leluhur Dewa Kaisar yang tidak berdaya di tangan Qin Chen, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Menghadapi mereka, kerabat, kekasih, dan teman terpenting dalam hidupnya, Qin Chen tersenyum cerah. Saat berikutnya, Qin Chen mengangkat tangannya dan menjatuhkannya. Boom, terdengar suara keras, seluruh bintang Tianyu bergetar saat ini. Puluhan miliar orang terkejut, dan di depan Lin Songyun dan yang lainnya di makam Tianzu. Mereka melihat pemandangan yang mengejutkan hati mereka. Ketika Qin Chen mengangkat tangannya dan menurunkannya, Kaisar Dewa leluhur yang kuat benar-benar menghilang seperti semburan asap biru. Sepertinya itu tidak pernah ada. Nenek moyang Dewa Kaisar sudah mati. Mata Duan Mu King dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Bukankah itu berarti dengan hadirnya planet pohon dunia, leluhur Dewa Kaisar adalah keberadaan yang abadi? Mungkinkah kekuatan Sener telah melampaui kekuatan Tian Yuxing? Agung, Sener telah naik ke posisi tertinggi. Dia adalah yang tertinggi dari klan pemakan dewa, yang tertinggi dari klan pemakan dewa. Qin Wen berteriak keras dengan jantung berdebar seperti drum. Siapa yang dapat melakukan hal ini selain Yang Maha Tinggi? Semuanya sudah berakhir, tapi masa depan milik klan dewa pemakan kita baru saja dimulai. Qin Chen berbalik, dan dia melihat panorama seluruh bintang Tianyuxing. Mungkin suatu hari nanti, Tianyuxing dan klan dewa penelan akan menghadapi tantangan dan kesulitan baru. 4 tahun kemudian, boom! Di Pantai Emas, seorang anak laki-laki yang baru berusia sekitar 3 tahun sedang berlatih gerakan tinju. Namun, tinjunya yang tampak sederhana dan tidak dewasa justru menghancurkan bumi dengan ledakan keras, menyebabkan pasir dan batu beterbangan, yang sangat mengejutkan. Di usia yang begitu muda, pipinya basah oleh keringat, dan wajahnya sedikit pucat, dia jelas sangat lelah, namun matanya masih sangat cerah dan kuat. "Saudaraku, ayah bilang kamu boleh istirahat." Seorang gadis pendek berkepala wortel melompat dan menyerahkan buah ajaib berwarna emas jasper kepada anak laki-laki itu. Wajahnya yang lembut begitu montok sehingga mau tidak mau kamu ingin mencubitnya. Anak ini tidak jauh dari sana. Qin Chen dan Lin Songyun muncul di langit, dengan senyuman di wajah mereka. Nama anak laki-laki itu adalah Qin Feng dan nama gadis itu adalah Qin Yao.
Ini adalah anak yang dilahirkan Qin Chen untuk Lin Songyun setelah dia membunuh leluhur Dewa Kaisar dan memusnahkan klan Dewa Kaisar sepenuhnya. Dibandingkan dengan Qin Chen, Qin Feng muda harus belajar lebih giat. Dia berkata bahwa suatu hari dia akan melampaui Qin Chen dan menjadi lebih kuat dari Qin Chen. Biarkan saja dia pergi, kata Lin Songyun sambil tersenyum. Sejuknya hembusan air laut, hangatnya pancaran sinar matahari, permukaan laut dan langit memantulkan warna yang sama. Seindah lukisan, Qin Chen dan Lin Songyun saling memandang, tersenyum diam-diam. Segala sesuatu di sekitar mereka begitu hangat, damai dan indah. Terima kasih yang sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Tamat.